Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Sehatlah, alhamdulillah. Di postingan pertama ini, perkenalkan saya Pasya. Selamat singgah di channel saya. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. So, semoga melalui channel ini saya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup booming dan laris manis di kalangan pembaca. Karena dari pertama kali diterbitkannya buku ini, bulan Februari 2021 sampai dengan hari ini Juni 2021 sudah memasuki cetakan kedua. Saking banyaknya sahabat di luar sana yang ingin tahu tentang buku ini. Nah, sahabat-sahabat semuanya pasti penasaran dong tentang buku apa sih yang akan kita bahas hari ini. Tara, buku Kimba Family. Tentu udah pada tahu dong Kimba Family itu siapa, dan kalian juga pasti udah tahu dari channel-channel YouTube-nya kan. Nah, salah satu manusia di bumi ini yang penasaran banget tentang isi buku ini adalah saya. Dan ternyata pada saat dibaca isinya wow banget. Pokoknya teman-teman harus baca buku ini. Sebelum kita masuk dan membahas isi buku, kita akan memulainya dengan membahas cover dan tampilan dari buku ini. Cover buku ini didominasi dengan warna ungu dan warna kuning, serta ada foto Kimba Family-nya di tengah. Kalau menurut aku, paduan warna ungu dan warna kuning yang ada di buku ini yang sangat menonjol menunjukkan bahwa buku ini termasuk buku bacaan yang ringan, yang tidak memunculkan konflik yang berat di dalam sebuah cerita. Dan menurut aku juga, warna ungu yang ada di cover ini menunjukkan sebuah kehangatan dan warna kuningnya menunjukkan sebuah keceriaan. Jadi, dengan melihat warna dan tampilan covernya saja, kita sudah tahu bahwa buku ini menyuguhkan cerita yang ringan yang berisi tentang kehangatan keluarga dan keceriaan dalam keluarga. Masuk ke tampilan dalam isi buku, kita akan melihat warna-warna quotes yang ada di sini seperti ini, dan juga ditambah animasi-animasi tampilan dari keluarga Kimba Family. Nah, tanpa kita sadari atau tidak, warna-warna ini dan tampilan animasi ini itu secara otomatis mengurangi rasa bosan kita dalam membaca, sehingga kita betah berlama-lama membaca buku ini sampai dengan ceritanya selesai. Nah, sekarang kita masuk ke alur cerita buku ini. Alurnya menunjukkan alur maju, yang dimana Teh Gina menceritakan kehidupan dia pada saat masa lajang sampai dengan mempunyai 3 anak. Begitu juga dari versi Apajai yang menceritakan dari Apajai kecil, remaja, dewasa, pergi ke Cina, bertemu Teh Gina sampai dengan mempunyai 3 anak. Tapi yang menarik di buku ini adalah bagaimana Teh Gina menyuguhkan ceritanya kepada kita, yaitu tidak seperti cerita-cerita pada umumnya yang menampilkan konflik yang kuat dan menggambarkan adegan-adegan yang kompleks serta dialog-dialog yang mengulik emosi kita yang didramatisir. Tapi di buku ini Teh Gina seolah sedang duduk bersama kita, santai, sore-sore minum kopi. Terus Teh Gina menceritakan deh perjalanan hidup dia dari A sampai Z, dari dia lajang sampai dia punya Kimba Family. Ceritanya mengalir gitu aja, dan kita terbuai di dalam cerita itu. Meskipun tadi tidak menampilkan adegan-adegan yang menguras emosi, tapi kita seolah menikmati apa yang diceritakan sama Teh Gina di dalam buku ini. Itulah kelebihan cara Teh Gina menyuguhkan ceritanya di buku ini, kalau menurut aku ya teman-teman. Nanti kalian bisa baca deh seperti apa. Pasti kalian penasaran kan? Next, masuk ke isi buku dan pesan-pesan yang tersirat di dalam buku ini. Untuk isi buku, seperti yang kita bahas dari awal, bahwa buku ini berisi tentang perjalanan hidup Teh Gina dan Apajai. Dari mereka sama-sama melajang di negaranya masing-masing, pergi sama-sama merantau ke Cina, jatuh cinta, dan memutuskan untuk menikah di Jakarta, serta sekarang memiliki 3 orang anak dan channel YouTube yang cukup besar, yaitu Kimba Family, yang seperti kita tahu teman-teman. Untuk pesan yang tersirat dalam buku ini cukup banyak teman-teman, tapi saya rangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, tentang keberanian dan kemandirian. Dua-duanya dimiliki kuat oleh Teh Gina, dimana sifat kemandirian itu dimiliki dari Teh Gina kecil.
dari kecil tinggal bersama nenek dan kakeknya. Setelah dewasa dan bekerja, Teh Gina tinggal sendiri di Jakarta, sedangkan orang tuanya di Bandung. Nah, dari sifat kemandirian ini muncul juga sifat keberanian dalam diri Teh Gina. Sifat keberanian ini digambarkan di dalam buku ini, yaitu Teh Gina berani memutuskan keputusan-keputusan besar dalam hidupnya, seperti pergi ke Cina, jauh sekali dari keluarga, dan yang kedua memutuskan menikah dengan Apajai yang notabene orang luar negeri yang baru setahun 2 tahun dia kenal, dan dia juga tidak tahu latar belakang Apajai seperti apa, keluarganya seperti apa, budayanya seperti apa, dan Teh Gina berani memutuskan untuk menikah dengan Apajai. Keputusan besar lainnya yaitu Teh Gina berani memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat pekerjaannya yang dulu, yang notabene udah dengan kehidupan yang cukup nyaman, fasilitasnya yang serba ada, dan gilanya lagi Teh Gina berani untuk ikut Apajai ke Korea. Begitu juga sosok Apajai yang digambarkan dalam buku ini, yaitu sosok yang mandiri, dimana sosok mandirinya Apajai itu dibentuk karena kebiasaannya orang Korea. Jadi Apajai itu sudah mandiri dari kecil meskipun dia adalah anak tunggal di dalam keluarganya. Nah, sifat mandirinya Apajai ini juga yang membentuk keberanian di dalam diri dia, seperti tadi Teh Gina, untuk memutuskan keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Dan pesan-pesan yang dari kedua sifat ini tuh sangat lekat sekali dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak muda untuk bisa terus mandiri dan berani untuk memutuskan keputusan besar di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai ciut duluan sebelum berperang, kalau kata orang mah gitu ya. Untuk pesan yang kedua di dalam buku ini yaitu selalu ingin belajar. Nah, Teh Gina dan Apajai itu dua orang yang selalu ingin belajar. Seperti Apajai pergi ke Amerika, belajar di sana, setelah selesai pergi lagi ke Cina untuk belajar juga di Cina. Begitu juga Teh Gina, meskipun dengan kehidupan dia yang mapan di Indonesia, dia masih memutuskan untuk belajar juga ke Cina. Dan kita sebagai anak muda harus juga memiliki sifat seperti Teh Gina dan Apajai, yaitu selalu terus ingin belajar. Jadi jangan mudah puas dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita miliki. Ayo terus kita belajar seperti Teh Gina dan Apajai sampai kita meraih kesuksesan untuk diri kita masing-masing dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Oke? Next, pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari buku ini adalah tidak mudah baper. Dimana pada saat di Cina, Teh Gina sama Apajai itu udah deket, dan Apajai itu sudah menunjukkan perhatian-perhatian kecilnya kepada Teh Gina. Tapi Teh Gina masih berpikir bahwa biasa aja lah itu, sampai pada Apajai mengungkapkan perasaannya kepada Teh Gina dan mereka menjalin hubungan. Setelah sama-sama lulus, Teh Gina pulang ke Indonesia, Apajai pulang ke Korea. Teh Gina cukup memikirkan hubungannya ini, tapi tidak terlalu dibawa perasaan. Kalau kita kan kayaknya, aduh gimana ya, Apajai di sana seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau Teh Gina nih gak baper dia. Sampai Apajai sampai ke Indonesia, terus sampai depan rumahnya, Teh Gina tuh masih kayak biasa aja gitu, nggak baper gitu, nggak wah aku didatangin nih, wah jangan-jangan nih, enggak gitu. Jadi kayak biasa aja, sampai Apajai ngomong sama orang tuanya Teh Gina tuh baru oh iya, dan baru merasakan oh iya baper dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya keadaannya kita balik, Apajai nggak datang dan sebagainya, kalau dia udah baper duluan, apa yang terjadi? Ya bisa berantakan kehidupan gitu kan. Untung Teh Gina bisa mengolah itu, dan itu pelajaran buat kita semuanya, teman-teman di rumah, bahwa jangan mudah baper sebelum seseorang itu memberikan kepastian kepada kita. Ya, untuk pelajaran yang keempat yang ada di buku ini adalah tentang kedewasaan dan kebijaksanaan, yang dimana kedewasaan dan kebijaksanaan ini ditampilkan oleh Teh Gina pada saat pertama kali dia menikah dengan Apajai dan tinggal bersama mertua di Korea, dimana Teh Gina pertama kali tinggal bersama mertuanya itu banyak sekali kesalahpahaman antara Teh Gina dan mertuanya. Tapi menariknya di sini Teh Gina memecahkan masalah-masalahnya itu dengan sifat dewasa dan bijaksana.
Dimana di sini dikutip di halaman 62, Teh Gina tuh memberi quotes ke kita itu, saya mencoba membayangkan bagaimana di posisi mertua, dengan begitu saya lebih bisa mengerti mertua. Kalimat ini tuh kayak jerk banget di kita gitu kan, kalau kita kan kayak harus dimengerti, baper, nangis, diomelin mertua dan sebagainya. Tapi Teh Gina tuh kayak memecahkan masalah itu dengan cepat gitu. Misalnya kayak salah satu contoh yang di ituin Teh Gina ya, yang cukup menarik itu, misalnya apa aja pulang dari kerja mencium dan memeluk Teh Gina terlebih dahulu, baru ibu mertuanya. Ternyata itu memberikan sifat kecemburuan gitu di diri mertuanya, dan untungnya Teh Gina itu cepat peka dan menyelesaikan masalah itu dengan dewasa gitu, bahwa Teh Gina ngomong sama apa aja bahwa nanti nextnya mertua dulu yang disapa, yang dipeluk gitu, baru nanti Teh Gina. Dan itu ternyata cukup menyelesaikan masalahnya gitu. Dan sampai sekarang kalau misalnya kita tahu di channel-channel YouTube-nya, di video-videonya, hubungan Teh Gina dan orang dengan mertuanya di sana sangat baik gitu. Bahkan mertuanya sangat sayang dengan Teh Gina. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran, bahwa menghadapi sebuah masalah itu nggak harus tadi ya cepat baper terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi kita introspeksi diri dulu, kita dewasa dulu dengan diri kita, dan putuskan dengan bijaksana gitu, bahwa kita yang bisa mengelola diri kita yang bisa mengelola hati kita, dan kita yang bisa mengubah sebuah kondisi itu menjadi lebih baik gitu. Untuk pelajaran yang kelima adalah ilmu parenting. Nah, yang saya soroti banget itu adalah kondisi anak-anaknya ya. Anak-anaknya itu manja ada gitu, terus tetap mandiri, dan dengan keceriaan yang ada di dalam keluarga itu, dengan kehangatan, kelembutan yang ditampilkan sama Teh Gina, tapi mereka tetap segan gitu, nggak kayak yang kita lihat anak-anak sekarang itu sama orang tuanya bisa ngegas sendiri, terus sama ibunya tuh nggak nurut gitu kan, terus teriak-teriak, ibunya teriak, anaknya lebih teriak lagi. Itu yang banyak ditanyakan ya, ilmu parenting seperti apa. Ternyata ada beberapa poin yang mereka garis bawah di sini tuh, misalnya kayak kalau misalnya anak melakukan salah itu, ajarkan tanggung jawab, bahwa setiap kesalahan, setiap keputusan itu punya tanggung jawab di belakangnya, punya konsekuensi. Berikan punishment. Contoh kasusnya di sini tuh misalnya kayak anak-anaknya nggak boleh lompat-lompat di rumahnya. Kalau misalnya mereka melakukan itu tuh yang terjadi apa gitu, misalnya mereka lompat-lompat ini, orang di bawah itu terganggu gitu. Jadi punishmentnya apa? Punishmentnya kalau mereka melakukan itu, mereka juga harus ikut ke bawah meminta maaf kepada orangnya, dan itu cukup memberikan efek jera kepada mereka. Itu salah satunya. Terus yang kedua, dari cerita apa aja juga, ilmu parenting yang mereka terapkan itu misalnya kayak selalu menanyakan keadaan anaknya, keadaan hati anaknya, lagi senang kah, lagi sedih kah, lagi galau kah, lagi takut kah. Dan itu cukup berefek ternyata ke diri anak-anak itu untuk lebih dekat ke orang tuanya, lebih terbuka gitu. Dan itu yang menurut aku cukup untuk menjadi pelajaran kita ya gitu, bahwa anak-anak itu punya pola asuhnya tersendiri di setiap jenjang umurnya mereka. Jadi jangan sampai kita mengabaikan itu. Nah, itu saja pembahasan tentang buku ini. Jika teman-teman kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa baca langsung bukunya, dapatkan versi lengkap ceritanya. Semoga teman-teman berkesan dengan pembahasan saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.